Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Just Friend, kali ini kita podcast lagi dan kita kedatangan tamu dari tim pembina Samsat daerah Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama adalah Bapak Rusdi, Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Selamat siang Pak Rusdi. Siang Pak. Selamat siang. Yang kedua Pak Carto, Kepala Bidang Pajak Pak ya? Bidang Pendapatan 2. Kepala Bidang Pendapatan 2. Selamat siang Pak Carto, sehat ya? Selamat siang, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita mau bicara soal program yang sekarang sedang dilaksanakan di DKI, yaitu pemutihan Pak Carto? Penghapusan sanksi administrasi pajak daerah. Penghapusan sanksi administrasi pajak daerah. Oke, kemudian juga ada ini, ada isu yang bahwa kalau 2 tahun nggak bayar pajak, kemudian kendaraan datanya dihapuskan. Kita mau tanya nanti dengan Pak Wadir lantas bagaimana kesiapannya penerapan dari pasal 74 undang-undang itu. Oke, yang pertama Pak Wadir dulu ya. Pak Wadir, bagaimana Pak Wadir nih tentang isu, bukan isu ya, itu penerapan pasal 74. Jadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 ya. Monggo Pak Wadir. Iya, sebagaimana diatur di Undang-Undang Lalu Lintas pasal 74 memang sudah ditentukan akan dihapuskan kendaraannya. Ya. Nah, ini sudah dikuatkan datanya juga, data kendaraannya dihapuskan ya. Sudah dikuatkan juga dengan TR Kakor-Lantas. Hanya di TR Kakor-Lantas itu dijelaskan bahwa nanti kita sebelum melangkah ke arah sana kita lakukan koordinasi dengan pihak terkait, pertama sinkronisasi data kendaraan itu sendiri. Kemudian di kelompok-kelompokan data kendaraan mana yang mati di atas, mungkin ada yang sampai di atas 20 tahun, mana kelompok kendaraan yang sudah mati 10 sampai 20 tahun, mana yang 5 sampai 10 tahun, mana yang sudah di atas 2 tahun. Gitu. Kemudian setelah disinkronisasi data dengan Samsat ya, Dispenda dengan instansi terkait, kemudian kelompokan data. Setelah itu mungkin kita sosialisasi dulu. Ini sesuai dengan PR arahan dari Korlantas, seperti itu. Kemudian kita menunggu petunjuk. Begitu ini sudah tahapannya sudah selesai semua, nah petunjuknya nanti langsung lagi dari Korlantas seperti apa. Jadi TR-nya itu bunyinya akan mulai memberlakukan ketentuan itu sebagai pasal 74 itu. Jadi artinya kalau kendaraan itu dihapus bukukan, jadi kendaraan itu tidak punya surat gitu ya nanti posisinya, gitu ya? Iya. Kendaraan bodong gitu. Di stempel kalau nggak ya? Di stempel dihapus. Gitu. Di stempel dihapus. Gitu. Efeknya apa ya? Nanti dia secara ekonomi turun gitu ya? Iya Pak, berarti kan nggak ada suratnya. Pindah tangankan juga, bisa diperjualbelikan. Iya Pak. Begitu Just Friend, jadi jangan sampai bodong kendaraannya ya. Surat-suratnya dinyatakan tidak berlaku lagi atau dihapus. Dihapus, bahasa undang-undangnya dihapus. Jadi data kendaraan itu dihapuskan dari sistem. Terus Pak Wadir, apa mungkin ada program apa yang sedang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terkait tertib lalu lintas kah di DKI? Iya, isu tadi. Kemudian kami juga mendukung dengan program dari pemerintah, baik dengan Jasa Raja, kami mendukung. Dan ini sudah masuk materi itu belum ya? Belum, monggo aja. Nggak apa-apa. Penghapusan denda sanksi pajak daerah. Iya. Penghapusan sanksi administrasi pajak daerah. Penghapusan sanksi atau denda ya. Sanksi atau denda pajak. Administrasi pajak daerah. Administrasi pajak daerah. Kami dari pihak kepolisian sangat mendukung. Nah, kami juga sudah siapkan mulai dari sarana prasarananya, personel kita optimalkan. Artinya dioptimalkan ini personel yang tadinya mereka juga pelayanan ke jalur, mungkin nanti akan kita tarik untuk mengoptimalkan di membantu di Samsat, di layanan sana. Kemudian penambahan
Sarana, loket. Oh, yang tadinya loket ada di Loket kasir dan pelayanan lah ya. Iya, loketnya di dalam, nanti kita buka loket di luar juga. Ya. Terus samsat keliling kami tarik semua nanti untuk karena begitu ada Program penghapusan denda, penghapusan denda administrasi. Ya. Tentunya masyarakat kan berbondong-bondong ke sana. Oh, oke. Jadi kesiapan sarananya lah, Sarana prasarana. supaya masyarakat tetap nyaman gitu ya. Iya, tetap nyaman. Terlayani. Walaupun masih Bayangkari nanti. walaupun sudah PPKM 1 ya Pak ya. Iya, tetap kita waspada ya, Pak. Iya betul. Jadi Jaspren, selain ada kalau tidak bayar pajak 2 tahun, kemudian ada kemungkinan nanti menjadi dihapus datanya. Nah, kemudian Pemprov DKI menyambutnya dengan memberikan program penghapusan denda. Ya, Nah, supaya Jaspren yang di DKI, yang punya kendaraan DKI, mumpung ada kesempatan ini bisa daftar ulang segera. Apa aja yang kita dapatkan kalau kita daftar sekarang, mulai hari ini ya Pak Ya, hari Carto? ini. Kita tanya Pak Carto, apa aja program yang dilaksanakan mulai hari ini. Monggo Pak Carto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar Pak Swadi, dan tentunya izin Pak Wakadir berkaitan dengan hari ini ya Pak ya, bahwa sesuai dengan SK Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta nomor 1588 tentang penghapusan sanksi administrasi pajak daerah, bahwa penetapan ini memang tanggal 12 kemarin Pak, tapi diamanatkan di dalam penetapan ini adalah 3 hari setelah ditetapkan. Jadi berkaitan dengan itu, untuk program penghapusan sanksi administrasi ini berlaku mulai hari ini ya. Jadi dari Selasa, Rabu, Kamis mulai berlaku, dan ini tentunya kan menyangkut masalah penyesuaian sistemnya juga ya Pak ya. Jadi karena memang di dalam penghapusan sanksi administrasi ini tidak berdasarkan permohonan, jadi otomatis langsung by sistem. Jadi apabila warga atau masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor yang memiliki tunggakan dan dalam hal ini ada dendanya, apabila dibayarkan mulai hari ini sampai dengan tanggal 15 Desember, lumayan lama Pak. Ini September, Oktober, November, Desember tanggal 15. Nah, bagi yang memiliki denda ya, otomatis secara sistem dendanya dihapus. Jadi hanya membayarkan pokok pajaknya saja. Jadi tidak ada permohonan. Mungkin kalau mekanisme di Samsat itu mungkin dengan melakukan pembatalan SKP ya. Jadi biar nanti SKP-nya atas dendanya itu dihapus, jadi tinggal pokoknya baru dilakukan pembayaran gitu Pak. Gitu. Jadi hal-hal seperti ini di dalam regulasi penghapusan sanksi administrasi ini memang sebenarnya bukan hanya berlaku untuk PKB dan BPNKB saja. Di Pemda DKI Jakarta itu ada sekitar 11 jenis pajak, yaitu yang self assessment itu ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan termasuk di sini ada pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, denda PBB, denda BPHTB, denda PBBKB ya. Yang tidak itu hanya PPJ dan pajak rokok. Jadi dari 13 jenis pajak itu 11 itu apabila memiliki dendanya langsung dihapus. Oh gitu Pak Carto. Jadi bukan hanya PKB aja ya, bukan di Samsat aja. Ada 11 jenis pajak. Ada 11 jenis pajak. Wow, Jaspren. Oke nih. Jadi banyak insentif nih ya penghapusan denda ya. Ya karena tentunya kita tahu bahwa ini kan di era sekarang itu di PPKM 1 kan Pemda DKI Jakarta berusaha ikut serta dalam rangka pemulihan ekonomi. Dalam rangka pemulihan ekonomi, di samping itu kita juga membantu masyarakat Pak. Tentunya kemarin pada saat terkena pandemi itu mungkin kemampuan masyarakat berkurang ya Pak Wakadir ya. Jadi inilah program yang kita lakukan supaya masyarakat terbantu juga. Tentunya feedbacknya kita juga dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat ya, supaya mereka juga berbondong-bondong untuk melakukan kewajiban pembayaran pajaknya. Memang masih banyak Pak Carto yang belum
24 tuh. Kalau berdasarkan data di DKI Jakarta untuk BDU ya Pak ya, yang belum daftar ulang itu lumayan Pak ya, terhadap kendaraan aktif hampir sekitar 600.000 kendaraan bermotor BDU itu terdiri dari kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2. Ribu atau juta Pak? 6 juta kali. Yang BDU loh Pak, yang belum daftar ulang, yang belum daftar ulang ya. gitu. Kalau kendaraan aktif memang sekitar 6 juta. Jumlah kendaraan di DKI kan sekitar 10 11 betul, ya. Tapi kan dari 10 atau 11 kendaraan itu yang aktif sekitar 5 juta. 5 juta. Sekitar 5 juta 6 juta. Nah, ini kan yang BDU yang belum daftar ulang Pak. Jadi belum melakukan perpanjangan gitu aja sih Pak gitu. Jadi ini memberikan kesempatan yang belum daftar ulang untuk daftar ulang tanpa denda kalau dia telat. Ada sekitar 600.000 kendaraan yang belum BDU gitu. Mau dia terlambat berapa tahun aja denda semua. Ya, bebas dendanya itu dibebaskan. Dendanya saja Pak. Dendanya saja itu. Kalau pokoknya dibayarkan gitu. Oh, jadi pokoknya tetap dibayar ya. Jadi cuma dendanya yang di. Tapi signifikan juga, banyak juga ya denda. Banyak juga Pak, lumayan banyak juga. Misalnya Pak Carto bisa gambar nggak kalau misalnya contoh umpamanya mobil kendaraan sedan umpamanya atau mobil Fortuner ya, yang selama ini mungkin tahun kemarin atau ya pajaknya rata-rata 6 jutaan ya Pak Wadir ya. Kalau Fortuner 6 juta, begitu belum diperpanjang mungkin kena sanksi, sudah kena sanksi umpamanya sekitar 600.000 gitu, 500.000. Terhadap denda itu apabila dibayarkan sekarang, dendanya itu dihapuskan. Jadi 600.000 nggak bayar? Nggak bayar. Wah, lumayan itu just friend. Gitu. Jadi kalau diskon 10% di toko aja kita kejar. Ini 600.000 ya nilainya. Gitu. Kalau mobil supercar lebih gede lagi. Lebih gede lagi ya. Oh, itu kalau setahun. Kalau dia 2 tahun terlambat lebih gede lagi ya. Iya, lebih besar lagi. Wah, ini just friend ya. Jadi kesempatan buat pemilik kendaraan di wilayah DKI yang nunggak apalagi, ini dia tidak dikenakan denda. Ya, apalagi Pak Carto programnya? Ya, problemnya memang enggak gini, ada antusiasme masyarakat kira-kira gede nggak? Kayaknya sih mulai hari ini berdasarkan masukan laporan teman-teman, mudah-mudahan ada peningkatan. Makanya itulah tadi kami tentunya minta bantuan dari Pak Wadir, dan kemarin pimpinan kami pun sudah koordinasi dengan Pak Kadir Lantas ya, bahwa di dalam rangka kita untuk program kegiatan penghapusan sanksi administrasi, tentu kan seperti dulu Pak. Dulu juga kan kita pernah ada stimulus ya dengan Pergub 60 dan Pergub 104 ya. Saat itu penghapusan denda dan ada sedikit pengurangan ya waktu itu ya, 5%. Dulu ada pengurangan pokok pada waktu masa pandemi gitu. Saat itu juga maaf saja kami koordinasi dengan Pak Kadir Lantas waktu itu masih yang lama ya. Itu animo masyarakat luar biasa. Animo masyarakat luar biasa, dan ini juga kami sudah koordinasi baik dengan di Lantas, dengan Jasara Harja, dan tentunya dengan kasir bank juga kami pun sudah koordinasikan supaya untuk mengantisipasi membludaknya masyarakat dalam rangka melakukan pelayanan pajak kendaraan bermotor, termasuk kita membuka untuk mungkin jam layanannya kita perpanjang gitu Pak. Gitu Pak. Ya, jadi untuk memberikan kesempatan pelayanan yang baik lah ke masyarakat. Siap. Pak Wadir, ada program keselamatan di DKI nggak? Maksudnya bagaimana komentar Pak Wadir terhadap lalu lintas di DKI sekarang? Atau ada kebijakan baru yang akan diterapkan? Kalau kebijakan sih atau konsentrasinya kemana nih sekarang di lantas? Sesuai arahan Pak Direktur sedang konsentrasi tentang macet. Macet ya? Oh ya. Iya, di Jakarta karena tipikal ibu kota. Iya. Tapi sudah hebat juga kalau bisa mengurangi kemacetan. Kalau berdasarkan mungkin ada itu pagi hari jam 6 sampai jam 9 itu tingkat kepadatannya bisa sampai 54%. Cukup tinggi Pak. Iya. Kalau sore jam 3 sampai jam 7 malam itu bahkan sampai 70% tingkat kepadatan lalu lintas. Nah, itu yang kebetulan Pak Direktur kami
baru menjabat juga kurang lebih sebulan lebih atau 2 bulan dari Jawa Timur. Melihat fenomena itu, beliau mengusulkan kepada pemerintah, baik pemerintah daerah, kemudian instansi, perkantoran, dan seluruh instansi yang terkait untuk mengatur jam kerja. Tapi pada instansi masing-masing. Jadi bukan kita yang menentukan harus masuk jam segini, tapi tidak, semuanya dengan melihat kondisinya masing-masing instansi, organisasi itu kalau umpamanya bisa dibagi, tidak semuanya masuk jam 7, jam 9, 11. Jadi pulangnya juga begitu, nanti ada yang jam 3, jam 5, jam 7 malam, bahkan ada yang jam 9. Sehingga ini bisa terurai. Gantian lah ya. Keren juga tuh Pak Wadir kalau itu. Dari Bapak Direktur kita mengusulkan itu kepada pemerintah. Sudah beberapa tahapan rapat, kemudian sudah 2 kali rapat, kemudian 1 kali FGD. FGD, tinggal sekarang menunggu keputusan pemerintah seperti apa. Oke, terima kasih Pak Wadir. Terima kasih Pak Carta. Ada lagi yang mau disampaikan kepada masyarakat Jaspren, Jasa Raharja Friend? Tentunya dengan diterbitkannya SK Kepala Badan nomor 1588 tentang penghapusan sanksi administrasi masyarakat yang memang kondisi saat ini memiliki tunggakan, tentunya ini kesempatan kesempatan bagi masyarakat apabila melakukan pembayarannya memang memiliki tunggakan, tentunya inilah saatnya untuk melakukan pembayaran supaya tidak ada nggak harus pakai permohonan Pak. Jadi secara sistem begitu dia memiliki memiliki tunggakan, di situ secara otomatis dendanya itu akan dihapuskan dan dia hanya membayarkan pokok pajaknya saja. Jadi kami berharap masyarakat tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, mumpung secara administrasinya mudah dilakukan. Jadi nggak usah melakukan permohonan bersurat dulu, setelah itu nunggu jawaban diterima atau tidak, berapa persen, ini kan otomatis langsung gitu Pak. Jadi begitu melakukan pembayaran, semua dendanya, baik denda keterlambatan daftar maupun keterlambatan pembayaran, itu langsung dihapus dendanya Pak. Gitu Pak. Pak Wadir, closing statement kepada masyarakat, himbauan untuk senada kami juga menghimbau pada masyarakat, mari segera bayar pajaknya, karena mumpung ada program dari pemerintah daerah DKI bahwa penghapusan sanksi denda dan cukup lumayan nih. Mari silahkan dan kita upayakan untuk melayani masyarakat nanti yang datang berduyun-duyun dengan optimal. Kita siapkan semuanya, kita layani dengan baik, maka nggak ada alasan lagi, nggak usah ragu-ragu, sudah dimudahkan semuanya. Mari kita sukseskan program pemerintah untuk masyarakat juga semuanya. Itu. Terima kasih Pak Wadir. Oke Jaspren, jadi demikian yang disampaikan oleh Pak Wadir dan Pak Kabid Pendapatan Pemprov DKI Jakarta. Kita ini tergabung dalam sistem administrasi manunggal satu atap, tim pembina samsat daerah DKI, di mana pemerintah Provinsi DKI mengutip pajak untuk pendapatan asli daerah yang tentunya untuk pembangunan di DKI, kemudian dari kepolisian untuk meregistrasi dan mengidentifikasi kendaraan, kemudian dari Jasa Raharja kita untuk sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas, yaitu memberikan santunan kepada korban laka lantas. Oke Jaspren, sekian saja bincang kita. Terima kasih Pak Wadir, Pak Kabid. Sampai ketemu lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok. Terima kasih Pak Wadir.